Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elim yang akan mempresentasikan proposal yang berjudul Strategi Pemasaran Barang di Toko Handayani, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara. Nah, langsung saja pertama yaitu latar belakang. Dalam berbagai perusahaan, kegiatan pemasaran sangat penting peranannya. Kesuksesan atau kegagalan pemasaran menjadi kunci dari keberhasilan usaha. Tujuan kegiatan perusahaan adalah untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun inisiatif untuk memproduksi barang dan jasa berasal dari produsen, kesuksesan dari usaha mereka sangat bergantung kepada tanggapan para konsumen. Apabila barang dan jasa yang diproduksikan tidak disukai konsumen, produksi penjualan barang dan jasa tersebut akan merugikan perusahaan. Sebaliknya, barang dan jasa yang disukai konsumen akan mengalami peningkatan dalam produksi dan penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Seperti yang baru dinyatakan di atas, dapat disadari tentang pentingnya peranan strategi pemasaran sebagai jembatan di antara produsen dan konsumen. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan masalah yang sudah dibahas di latar belakang, maka rumusan masalah adalah bagaimana strategi pemasaran di toko Handayani. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pemasaran barang di toko Handayani. 3. Kerangka pikir. Kerangka pikir adalah suatu cara yang menggambarkan di mana seseorang peneliti menjelaskan bagaimana cara isi penelitiannya maupun hal-hal yang akan dilakukan secara singkat yang bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami alur dari proses penelitian. Hipotesis. Nasution menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan atau asumsi tentang sesuatu yang sedang diteliti atau diamati dengan tujuan mengetahui kebenarannya. Jadi, hipotesisnya yaitu strategi peningkatan kualitas pelayanan kepada setiap pelanggan yang datang membeli. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko Handayani, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo dalam waktu 1 bulan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam tahapan observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan kemudian pemaparan yang akan dianalisis, serta memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang objek diteliti dan diikuti dengan penjelasan yang terperinci tentang bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan dalam toko Handayani. Berikut sumber data. Pertama, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek-objek yang akan diteliti. 2. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan penelitian, buku-buku, literatur, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan penelitian. Jadi, populasi adalah jumlah seluruhan populasi yang merupakan hasil pengukuran atau perhitungan secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya dalam penelitian. Jadi, populasinya 30 karyawan. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki ciri
atau karakteristik yang sama. Sampelnya adalah 30 karyawan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menjelaskan, menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat jawaban terhadap apa yang dipermasalahkan. Berikut analisis data yang digunakan penelitian yaitu reduksi data. Reduksi data biasanya merupakan suatu bentuk analisis, selalu mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu sehingga dapat dibuatkan kesimpulan. Triangulasi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu sebagai pengecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Menarik kesimpulan dan verifikasi ketika kegiatan pengumpulan data sedang dilakukan. Seorang penganalisis kualitatif harus mencari pola-pola penjelasan, mencatat keteraturan, alur, dan sebab. Jadi itu pemaparan dari presentasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan: jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Yang melatar belakangi saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui lebih banyak tentang strategi. Karena dalam dunia bisnis dibutuhkan strategi pemasaran yang baik dan tepat. Strategi pemasaran yang tepat dapat meningkatkan keinginan untuk menabung atau melakukan pembiayaan. Pertanyaan kedua, kenapa Anda menduga hipotesis demikian? Alasan saya menduga hipotesisnya karena saya ingin tahu strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sehingga toko Handayani menjadi toko yang paling banyak pelanggannya, bahkan menjadi toko yang dipercayai masyarakat memiliki kualitas produk yang sangat luas. Nomor 3. Variabel berapa? Jelaskan variabel X dan Y. Yang mana jika ada X dan Y? Indikator dari tiap variabel coba jelaskan. Variabelnya hanya ada satu, yaitu strategi pemasaran, variabel X atau variabel bebas. Ada pula indikatornya yaitu segmentasi pasar, menentukan penawaran yang baik. Kedua, penetapan target pasar, mengepolasi pasar, mampu menghasilkan pelanggan. Positioning, mengembangkan posisi pasar bagi produk. Ketiga, mengembangkan bauran pemasaran, mampu membedakan produk dengan produk pesaing. Yang keempat, dari berapa teknik metode pengumpulan data Anda, metode mana sebagai metode pengumpulan utama? Metode pengumpulan data utama adalah metode wawancara, karena wawancara adalah suatu proses utama dalam pengumpulan data untuk suatu penelitian. 4. Berapa jumlah populasi Anda? Sampel berapa? Dasar penarik sampelnya apa? Teknik sampel yang dipakai apa? Populasi 60, sampel 60. Dasar penarik sampelnya yaitu probability sampling. Teknik sampling yang dipakai yaitu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota, dan di mana pengambilan sampel diambil dari semua anggota populasi. Jadi itulah pemaparan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.